yang ke-129 ya, di mana eh, pelajaran ini ya memang apa eh sulit sulit ya, sulit di istilahnya sulit kalau dipakai logika kita ya. Tapi kita akan belajar pelan-pelan, kita akan merenungkan perlahan-lahan apa yang dimaksud dengan kelimpahan hidupnya ini ya. Tapi kalau kita terus mengikuti, terus apa kita sudah mempelajari buku-buku sebelumnya, bab demi bab ya. Nah, itu pasti kita tahu apa yang dimaksud dengan kelimpahan hidupnya ini ya. Bab yang pertama, takaran kepenuhan Kristus. Jadi kelimpahan hidup itu syarat dan ketentuannya adalah takaran kepenuhan Kristus. Nah, terus ditulis di sini, pekerjaan Tuhan Yesus di bumi adalah memulihkan keadaan manusia kembali kepada eh, level anak Allah ya, sampai takarannya sama dengan kepenuhan dia. Wah, level anak Allah sampai takarannya sampai takarannya sama dengan kepenuhan dia. Nah, kalau ditanya level anak Allah, levelnya anak Allah itu, kalau kita mungkin pendeta kita ngomong ya, oh ya kita sudah level anak Allah. Untuk menjadi anak Allah itu gimana sih Pak? Ya harus rajin ke gereja, baca firman Tuhan, setia pelayanan, melayani Tuhan, gitu. Terus kepenuhan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Wah, itu. Pasti kalau ditanya seperti itu. Setuju nggak? Kalau ditanya level anak Allah itu seperti itu. Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju ya. Yang lain setuju? Kalau yang disebut dengan level anak Allah itu, ya itu tadi, saya Setuju, sudah Pak. pelayanan, saya sudah ke gereja, saya setia, saya sudah baca firman Tuhan, saya sudah berdoa, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, level anak Allah, kalau saya bilang bukan hanya kita rajin ke gereja, bukan hanya kita rajin baca firman Tuhan, bukan hanya kita doa puasa atau sudah pelayanan. Enggak. Tapi jauh lebih dari itu, kita ini sudah kenal Tuhan dengan roh kita enggak? Gitu. Orang pelayanan, saudara tanya, ya, saudara beribadah di gereja tanya itu, Bapak Ibu sudah kenal Tuhan enggak dengan rohnya? Oh sudah. Kalau enggak, ngapain saya ke gereja? Ngapain saya beribadah? Pasti jawabannya seperti itu. Padahal kenal Tuhan dengan rohnya. Ya. Ada satu ayat, sebentar ya, saya cari ya. Ini di Matius 7 kalau nggak salah. Ya. Ayat 12. Sorry. Sebentar, saya cari. Jadi ada satu ayat ini, inilah yang membuat kita ini eh ya,
Matius 7 ayat 22. Ya, dikatakan gini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ya, itu ayat 22. Terus pada itulah aku, ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Jadi ada orang mengeluh pada hari terakhir, banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat, banyak mujizat demi namamu. Artinya, saudara, orang ini sudah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Cuma firman Tuhan sendiri mengatakan, pada waktu itu, itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, ya, ngeri ya. Kalau kita dengar-dengar pertanyaan seperti ini, atau ayat 21 dikatakan juga, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu syarat dan ketentuannya. Makanya ketika ada pertanyaan, pekerjaan Tuhan di bumi adalah memulihkan keadaan manusia kembali kepada level anak Allah. Nah, kalau ada hamba Tuhan mengatakan atau pendeta kita mengatakan anak Tuhan, oh kalau sudah ada anak Tuhan, syarat dan ketentuan jadi anak Tuhan itu apa? Rajin ke gereja, baca firman Tuhan, berdoa, yaitu melayani, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu katanya pendeta kita, itu katanya hamba Tuhan. Nah, tapi kalau kita kalau kita lihat di firman Tuhan, Tuhan bilang, aduh, ngeri, saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Ya, ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan dan sebagainya dan sebagainya. Malah diusir, saudara. Ya, nah makanya eh, supaya posisi kita benar-benar sudah menjadi anak Tuhan, kenal Tuhan dengan roh kita, mengalami kelahiran kembali, tidak hidup dalam kedagingan, melainkan hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Itu penting. Ya. Nah, sampai apa? Tadi sudah dikatakan, sampai takarannya sama dengan kepenuhan dia. Jadi roh kita yang manunggal dengan Roh Kudus yang diisi oleh Bapa dan Tuhan Yesus itulah yang mengajak kita takarannya sama dengan kepenuhan Dia gitu loh. Terus ditulis di sini apa? Anda adalah kloning sepenuhnya dari Yesus yang dahulu pernah hidup di dunia. Kita pernah belajar ya di buku 8, buku 8 atau buku 7 itu tentang cloning Yesus ini. Ya. Hanya Anda tidak perlu benar-benar digantung secara tubuh di kayu salib. Hanya sifat dan tabiat daging yang harus ditiadakan di dalam Anda. Ya, saudaraku. Syarat dan ketentuan menjadi anak Allah tadi sudah saya katakan ya. Kedagingan, jadi tidak hidup dalam kedagingan, melainkan hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Nah, makanya hanya sifat dan tabiat daging yang harus ditiadakan dalam Anda. Ini penting, tuh. Jadi itu syarat dan ketentuan takaran kepenuhan Kristus. Ya, ayo baca. Ini ada beberapa firman yang sangat luar biasa ini. Coba baca Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10.
Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dengan berlimpah-limpah. Supaya mereka mempunyai hidup. Hidup siapa? Hidup Tuhan Yesus. Jadi takaran kepenuhan itu adalah Yesus. Ya. Nah, satu ayat lagi. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke 14. Injil Yohanes Yohanes 14. 14 ayat 12 sampai 14. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, kalau kita membaca ayat ini simpel kelihatannya ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Simpel kan? Kalau diartikan kata per kata ya. Jadi aku berkata siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Sesimpel itu ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, saudara, pengertian ayat 12, Tuhan Yesus datang dari Bapa untuk membawa Allah Bapa ke dalam manusia melalui inkarnasinya. Saya ulangi lagi. Jadi kalau di ayat 12 tadi mengatakan apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku. Ya. Tapi kalau dipelajari, ditelaah, ya, jadi eh, Tuhan Yesus datang dari Bapa untuk membawa Allah Bapa ke dalam manusia melalui inkarnasinya. In, Melalui inkarnasinya. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mengizinkan Bapa berikut Tuhan Yesus dan Roh Kudus menjadi inkarnasi di dalam kehidupan? Bukan hanya, oh ya silakan Bapak, silakan Tuhan Yesus, silakan Roh Kudus hidup dalamku. Enggak, bukan hanya itu. Tapi mengizinkan untuk dia memenuhi kita, mengizinkan untuk memimpin kita, mengizinkan dia untuk uh, apa, uh, mengambil alih seluruh kehidupan kita. Kini melalui kematiannya dan kebangkitannya, iya, Tuhan Yesus pergi kepada Bapa untuk membawa manusia ke dalam Allah. Itu ayat 12, saudara. Ya. Ayat 13 di dalam namaku. Nah, berarti apa? Di dalam nama Tuhan yang artinya menjadi satu dengan Tuhan. Sudahkah kita sudah menjadi satu di hadapan bersama Tuhan? Ya. Hidup berdasarkan Tuhan dan membiarkan Tuhan hidup di dalam kita, saudara. Saya ulang lagi. Dalam namaku. Nah, tadi kan sudah ditulis ya ayat 13 ya. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalau secara kata-kata simple, kelihatannya simple. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan lakukannya.
Padahal syarat dan ketentuannya di dalam namaku berarti apa? Di dalam nama Tuhan yang artinya menjadi satu dengan Tuhan. Hidup berdasarkan Tuhan dan membiarkan Tuhan hidup di dalam kita. Berat, Saudara. Ya. Kita ini yang jujur aja, yang egosentris, ya toh, kita punya harga diri, belum lagi masalah kedagingan yang ada hubungannya dengan hawa nafsu, yang ada hubungannya dengan ide, pendapat, gagasan, ya toh, yang ada hubungannya, ya, kalau karakternya nggak gampang diperintah, ya toh, mau nundukkan diri, ya, mau istilahnya mati dari kehidupan lama itu nggak gampang. Apalagi di dalamku, itu berarti nama Tuhan yang artinya menjadi satu dengan Tuhan. Bukan menjadi satu dengan Tuhan, terus Tuhan ikut kita. Enggak, kita harus nurut Tuhan. Kita harus sehati dengan Tuhan. Kita harus sejalan dengan Tuhan. Kita harus sepikir sejalan dengan Tuhan. Terus dikatakan apa? Hidup berdasarkan Tuhan. Nah, hidup berdasarkan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Dan membiarkan Tuhan hidup di dalam kita. Wow. Jadi takaran kepenuhan Kristus itu sekali lagi berarti di dalam nama Tuhan yang artinya menjadi satu dengan Tuhan, hidup berdasarkan Tuhan dan membiarkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, baca sendiri ini ada bahasa Inggrisnya ini. Ya, nah ini dikoreksi. Terjemahan bahasa Indonesia dalam ayat 14 agak berlebihan dengan menaruh kata meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Seharusnya cukup dengan berbunyi minta sesuatu dalam namaku. Ya, tapi kalau meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, padahal aslinya atau bahasa Inggrisnya minta sesuatu dalam namaku. Pekerjaan-pekerjaan besar akan Anda lakukan dengan cara minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi ya itu tadi, ada syarat dan kata di dalam namaku berarti apa? Ya itu tadi, artinya menjadi satu dengan Tuhan Yesus, hidup berdasarkan Tuhan Yesus, dan membiarkan Tuhan hidup di dalam kita. Ya, hidup yang dibawa oleh Tuhan adalah titik mula segala pekerjaannya. Nah, ini perhatikan, bro. Hidup yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah titik mula segala pekerjaannya. Memberi hidupnya atau memberi terangnya adalah pekerjaan utamanya. Ya, sudahkah hidupnya diberi ada di dalam hidup kita? Sudahkah terangnya ada di dalam kehidupan kita? Nah, hidup yang dibawa oleh Tuhan adalah titik mula dari segala pekerjaannya. Ya, Yohanes Pembaptis dikatakan bahwa dia bukan terang itu sendiri. Dari semua nabi dan hamba Tuhan, dia adalah yang terbesar. Namun yang kecil sekalipun dari kerajaan Allah, ia sudah lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Anda sudah lebih besar dari Yohanes secara kelahiran, karena Anda telah dilahirkan dua kali. Dilahirkan baru menjadi anak Allah. Anda adalah terang dunia sama seperti Tuhan Yesus. Anda menerima hidup kelimpahan bahwa itu menjadi terang dunia. Ya, tapi ya itu tadi hidup yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah titik mula segala pekerjaannya. Memberi hidupnya atau memberi terangnya adalah pekerjaan utama. Ya, jadi jujur saja kalau kita mau di gereja gitu ya, eh, ada pendeta yang menjelaskan atau ngomong. Ya, kadang-kadang jujur enak aja ngomong. Ya, padahal kalau apa, dipelajari lebih dalam, nggak sesimpel itu. Ya, kadang-kadang jujur seorang pembicara di gereja itu nggak mau pusing. Lu ngerti, ya syukur, nggak ngerti, ya sudah itu seperti itu. Ayo baca lagi, baca lagi.
Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 4 sampai ayat yang wah ini kok sampai 9. Ya, Yohanes 1 Yohanes ayat 4 sampai Yohanes ayat 9. 1 ayat 4 sampai ayat 9. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya telah menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, ini loh yang dimaksud tadi di atas sudah saya jelaskan ya, hidup yang dibawa oleh Tuhan itu adalah titik mula segala pekerjaan. Memberi hidupnya atau memberi terangnya adalah pekerjaan utamanya. Ya, makanya di dalam Injil Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes, ya. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu supaya melalui dia semua orang menjadi percaya, semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Nah, ini luar biasa. Ia bukan terang itu, tapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Jadi di dalam diri Yohanes ini ada Kristus, ada Tuhan Yesus. Sehingga apa? Ia bukan terang itu, tapi ia harus bersaksi. Jadi kalau ada ketemu orang, ya, yo, wah, aku tertarik sama kamu. Bukan tertarik sama kamu, tapi di dalammu itu ada terang. Nah, makanya Yohanes mengatakan, ia bukan terang itu, tapi ia harus bersaksi tentang, oh ya, kalau kamu ngomong gitu, bahwa di dalam diriku ada terang. Nah, mulai si Yohanes ini cerita. Aku percaya Yesus, bukan hanya sekedar percaya, tapi mengizinkan dia hidup dalam kehidupanku. Bukan hanya mengizinkan dia hidup, tapi apa? Juga mengendalikan, menuntun, membimbing saya. Nah, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itu loh, saudara. Ya, saya nggak tahu, saudara pernah ngalami nggak? Aduh, aku kalau ketemu kamu itu seneng. Loh, senengnya kenapa? Apa aku lucu? Apa aku enggak? Nggak tahu, aku nggak bisa ngomong. Tapi kalau ketemu kamu itu ada sesuatu yang memancar gitu. Ya. Ada sesuatu yang aku nggak bisa ngomong, tapi ada sesuatu terang. Itu, saudara. Ya. Ayo baca lagi. Matius 11 ayat yang ke-11. Matius 11 ayat 11. Matius 11 ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ya, ini pujian Tuhan kepada Yohanes Pembaptis ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ya, ayo baca lagi. Nah, ini bicara mengenai terang, ya. Yohanes 5 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Dari 26. Ah, mana Pak? Sorry. Matius 5. Matius Oh, yang Matius Yohanes. 5 Oh, 14 yang sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya toh? Kalau kita mau ke daerah Pandaan atau ke daerah Malang gitu ya, lewat daerah Pandaan, lihat eh, apa Tretes, ya toh. Wah, itu kan pas lagi malam-malam gitu ya, atau sore-sore itu lampu-lampu di daerah Tretes itu kan lagi nyala gitu ya. Terang gitu, indah gitu loh. Wih, seneng ya. Nah, atau kalau saudara dulu sebelum ada penyeberangan Suramadu, yang masih naik nyebrang pakai kapal feri ya dari Bangkalan ke Surabaya itu eh, malam-malam gitu ya, mau mungkin dari Bangkalan mau nyebrang ke Surabaya, lihat kota Surabaya, wih orang semua kagum, wih indah ya, bagus ya. Nah, karena gemerlapnya atau kelap-kelipnya lampu kota itu. Nah, itu gambaran kita, saudara. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Pasti dilihat. Wah, indah ya. Seneng ya. Nah, terus lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi inilah gambaran anak Tuhan yang mengizinkan Tuhan Yesus hidup, mengendalikan, mengatur, ya, terus apa, memiliki kehidupan anak Tuhan itu sehingga diibaratkan yaitu tadi seperti terang gitu, diibaratkan seperti pelita yang ditaruh di atas kaki dia. Nah, perintahnya juga ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa maksudnya memuliakan Bapamu di surga? Adalah memberikan kemuliaan. Kemuliaan adalah Allah yang terekspresi ketika umat kerajaan atau orang percaya mengekspresikan Allah dalam perilaku dan perbuatan baik mereka. Orang-orang yang demikian adalah orang yang menampakkan Allah dan memuliakan Allah. Saya ulangi lagi ya. Memuliakan Bapa apa maksudnya? Adalah memberikannya kemuliaannya, memberikan kemuliaannya. Artinya memberikan diri untuk kemuliaannya, ya. Kemuliaan adalah Allah yang terekspresi ketika umat kerajaan atau orang percaya mengekspresikan Allah dalam perilaku dan perbuatan baik mereka. Orang-orang yang demikian adalah yang menampakkan Allah dan memuliakan Allah. Makanya Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Ya, jadi orang itu kalau ya kita ini selalu dirindukan, kita ini selalu didambakan, kita itu selalu dicari gitu ya. Karena bukan karena kita, tapi ada Kristus dalam kehidupan kita. Ya, baca lagi Injil Yohanes 5 ayat 24 sampai 26. Yohanes 5 ayat 24 sampai 26. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak
mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya, bahasa sehari-hari lebih indah ya. Saya baca di dalam Injil Yohanes pasal 5. Pasal 5 ya, ayat yang ke-24. Ya, bahasa sehari-hari. Nah, ayat 24. Sungguh benar kata-kataku ini. Nah, ya, orang yang memperhatikan kata-kataku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ya, mempunyai hidup sejati dan kekal. Ia tidak akan dihukum. Ia sudah lepas dari kematian dan mendapatkan kehidupan. Ya, percayalah, akan datang waktunya, malah sudah sampai waktunya. Orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan orang yang mendengar akan hidup. Mendengarnya akan hidup. Ya, ayat yang ke-26. Seperti Bapa sendiri bersumber hidup, ia menjadikan anaknya sumber hidupnya juga. Jadi sungguh aku berkata, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Itu loh, saudaraku. Kalau kita benar-benar memancarkan terang dunia, ya, bukan karena kita, bukan karena diri kita, yang manusianya, tapi benar-benar Kristus diizinkan. Wow, ya, jaminannya apa ya? Mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ya, ayo baca lagi. Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 14. Efesus 4 ayat 11 sampai 14. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan pun dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kecilnya kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi anak Tuhan, yaitu mulai dari Rasul 12 murid ini, dia sungguh-sungguh, yaitu melalui pengajaran-pengajaran ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dia menerima dengan sungguh-sungguh, diterapkan dalam kehidupannya, dipraktekkan dalam kehidupannya, sehingga 12 murid ini disebut rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus, ya toh, muncullah yang namanya nabi-nabi ini, ya. Bukan hanya nabi-nabi, tapi pemberita-pemberita Injil, penginjil-penginjil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai sekarang. Nah, itu tandanya, yaitu tadi, siklusnya ketika orang percaya itu benar-benar hidupnya dipimpin, hidupnya dikuasai, hidupnya dikendalikan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Dan mengizinkan Yesus itu hidup di dalam kehidupannya. Tujuannya apa? Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk bangga, enggak. Untuk memperlengkapi semua orang kudus bagi pekerjaan pelayannya, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini yang penting, saudaraku, ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan.
Kalau anak Tuhan itu benar-benar sudah diisi oleh terang Kristus, Kristus menjadi hidupnya, memimpin, mengendalikan, ya toh, sehingga hubungannya nggak ada putusnya, senantiasa bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang lain, ya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Jadi nggak goyah. Ada seksi Hova datang nggak goyah. Ada Children of God nggak goyah. Ya toh? Yang baru ada Hyper Grace nggak goyah. Ya, ada aliran Mormon nggak goyah, saudara. Karena dia tahu kebenaran itu gitu. Ya, sangat sangat disayangkan kalau saya ketemu dengan mereka-mereka yang melayani di seksi Yehova. Ibu, dulunya sebelum Ibu kena seksi Yehova itu Ibu gereja mana? Oh, saya dari gereja ini, Pak Anu gini. Lu kenapa kok Ibu pindah? Ya, saya merasa di sana itu kurang mantap, Pak. Nggak pernah diajar. Jadi saya nggak ngerti apa-apa. Nah, ketika saya masuk di sini, saya diajar, ditunjukkan. Hmm. Ya, nanti ada ajaran lain lagi. Hyper grace. Di nanti kalau kita percaya Tuhan tidak ada neraka. Terus dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah banyak yang dirubah, saudara. Dihilangkan. Nah, kita yang nggak tahu, saudara. Oh iya ya, ya. Jangan ngomong masalah dosa. Itu sudah ditebus di atas kayu salib bersama Yesus. Jadi nggak ada lagi. Saya ketemu dengan yang ikuti Hyper Grace itu. Jadi, oh saya sudah diselamatkan, Pak. Loh, terus kehidupannya? Ya, saya berdosa tidak berdosa. Nah, ya sudah ditanggung sama Tuhan. Jadi kehidupannya itu ngerokok, terus. Itu ajarannya. Kenapa? Nggak punya dasar, saudara. Nggak punya kekuatan, nggak punya apa ya, pondasi yang kuat. Firman Tuhan mengatakan bangunan itu kalau didirikan di atas pasir, di atas batu, di atas apa lah. Dan juga dia bilang eh, bibit itu ditanam di apa berbatuan. Itu kan itu menandakan bahwa Tuhan Yesus akan tahu. Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan di kemudian hari akan dipengaruhi. Tapi kalau diajar yang benar dan sehingga benar-benar itu diterapkan, saudaraku, nggak akan goyah. Ya, bahkan tidak bisa diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sudah, saudaraku. Kalau orang itu sudah terikat ajaran-ajaran yang menyesatkan untuk dibalik, wah, kita diajak debat, saudara. Kita diajak, loh, aku diajari gini, apa? Kadang-kadang sudah di apa dibantah ini, wah dia mengeluarkan ayat ini, wah ayat ini. Hmm. Kalau dilawan dengan logika ya kita kalah, saudara. Kalau enggak dengan hikmat Tuhan. Ya. Seharusnya semua bentuk pelayanan Kristus, gereja, ya, gereja, tim pelayanan, yayasan dan paguyuban mencapai sasaran yang sama. Ya ini apa? Membina tubuh Kristus sampai pertumbuhan setingkat dengan kepenuhan Kristus. Itu yang dirindukan oleh Allah Bapa melalui Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus. Jadi seharusnya semua bentuk pelayanan Kristen, gereja, tim pelayanan, yayasan, dan paguyuban mencapai sasaran yang sama. Yaitu apa? Membina tubuh Kristus sebagai pertumbuhan yang setingkat dengan kepenuhan Kristus. Yang tidak ke arah sana itu namanya meleset dari target. Ya, jadi yang tidak ke arah sana, tidak mengizinkan Yesus mengajak jemaat, mengizinkan Yesus hidup dalam kehidupannya, mengizinkan Yesus mengatur dalam kehidupannya, mengizinkan Yesus bertakhta dalam kehidupannya, dan anak Tuhan itu yang harus menjadi terang.
Nah, yang tidak ke arah sana itu namanya meleset dari target. Jadi, betapa tinggi posisi Anda dan betapa indah status Anda untuk menjadi terang dunia. Sesudah Anda pindah daerah dari mati menjadi hidup, hidup Anda segera dibuatnya berkelimpahan agar menjadi terang dunia yang semakin lama semakin besar ukurannya, tidak kurang dari seperti Yesus. Itu, Saudara. Wong memberitakan yang begini, yang benar-benar terang, yang benar-benar menceritakan Tuhan Yesus saja masih dicurigai. Ya, saya berapa kali ditolak sama gereja. Ya, bukan pendetanya secara langsung sih, melalui anak buahnya. Kalau pendetanya secara langsung, saya ajak, ini loh Pak ajarannya. Coba diteliti itu, siapa yang ngajar pemuritan itu? Itu dari mana itu? Apa enggak ajarannya sesat itu? Ya. Oh, waktu saya ngajar di gerejanya pun diawasi. Wah, istilahnya kayak 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 diawasi, oh beneran. Saya bilang, saya nggak mengajarkan kesesatan. Ini berdasarkan firman. Wah, terus apa, so? Aku bisa, kami akan buat program pemuritan. Setelah dimasuki yang namanya pemuritan, ada banyak diaken-diaken majelisnya mengikuti pemuritan, baru pendetanya ngajarin pemuritan. Tapi pemuritan, pendetanya enggak pernah ikut pemuritan. Terus siapa? Oh, karena dia pendeta, caplok sana, caplok sini. Dia cari buku-bukunya. Ayo kita ajarkan ini. Saya punya buku seperti itu. Sementara dia tidak pernah dimuridkan. Gitu loh. Ada lagi model murid yang ngumpulin jemaat. Wah, ini acara pemuritan. Ya, tapi firmannya nggak jelas, nggak ada bukunya. Bicara firman, bicara doa, bicara mujizat, bicara kelepasan. Ya, murid nggak pernah diajar untuk belajar. Tapi apa? Yang tapi diajar hasilnya kayak khotbah gitu. Ah itu dikatakan pemuritan. Ya wes sakarepmu saya bilang. Oh saya ngajar pemuritan loh. Modelnya gimana? Ya saya tabur firman. Saya ngomong firman. Tapi murid enggak ada bukunya enggak? Enggak. Ya itu dikatakan pemuritan. Ya wes sakarepmu saya bilang. Oh enggak pernah belajar pemuritan ngajar pemuritan. Ya lucu saudara ya. Karena mentang-mentang dia pendeta, mentang-mentang dia sekolah Alkitab, ya toh punya gelar STH, terus belum tentu. Jadi saya ulangi lagi, seharusnya semua bentuk pelayanan Kristus gereja, tim pelayanan, yayasan dan pengumpulan mencapai sasaran yang sama, yakni membina tubuh Kristus, ya membina ya, membina tubuh Kristus sampai mencapai pertumbuhan setingkat dengan kepenuhan Kristus yang tidak tidak ke arah sana itu namanya meleset dari target. Betapa tingginya dan sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, panggilannya untuk Anda menjadi hamba Tuhan adalah panggilan untuk bersama menerangi dunia ini dengan memberikan hidup Yesus yang mengalir eh, dalam diri Anda dan kepada dunia sekelilingnya. Ya. Makanya ya kalau nanti dilanjutkan ya kalau dilanjutkan saya nggak berharap ya toh. Nanti saya akan mengajak saudara apakah pengenalan kehidupan. Nah, kehidupan itu. Satu, mengalami Allah. Apa yang dimaksud mengalami Allah? Ya, pengalaman hidup ialah mengalami kehidupan. Kita yang nampak bahwa kehidupan adalah Allah sendiri. Allah yang mengalir ke dalam diri kita. Allah yang kita terima dan yang kita alami adalah kehidupan. Mengalami Kristus. Apa itu mengalami? Tidak ragu lagi mengalami kehidupan berarti mengalami Allah. Tapi Allah berada di dalam Kristus untuk kita alami. Kristus adalah pernyataan, adalah perwujudan Allah, juga adalah Allah menjadi pengalaman kita.
Wow. Terus apa? Bukan hanya eh, Bapa, bukan hanya Tuhan Yesus ngalami Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Dalam Yohanes 14. Sesudah Tuhan memberi tahu kita bahwa Dia adalah kehidupan. Ayat 6 ya. Dia memperlihatkan kepada kita bahwa Dia dan Allah bukanlah hanya satu. Dia bahkan ada di dalam Allah, Allah di dalam Dia. Dia memberi kehidupan berarti Allah adalah kehidupan dan sebagainya dan sebagainya. Buku 13 kalau saya pelajari ini hanya istilahnya apa? Pembukaan. Ya, sayangnya ya saya boleh katakan Pak Andreas sudah dipanggil Tuhan duluan. Ya, sayangnya Pak Andreas sudah dipanggil duluan. Nah, pasti saya percaya nanti akan mengenalkan yang namanya pengenalan akan kehidupan ini. Ya, jadi itu yang pertama, sekali lagi, yaitu takaran kepenuhan Kristus. Ya, yang kedua, hidup manusia. Nah, hidup manusia. Hmm. Kita tahu bahwa hidup Tuhan Yesus adalah hidup yang derajat dengan hidupnya Allah, ya hidupnya Allah Bapa. Jadi kita tahu bahwa eh, hidup Tuhan Yesus adalah hidup yang sederajat dengan hidupnya Allah. Manusia pertama Adam menerima hidup dari Yehova, ya. Ketika dosa dimulai, Adam terpisah dari Tuhan, tapi masih memiliki kapasitas yang luar biasa. Hidupnya mencapai 930 tahun. Ya, jadi kalau saudara lihat di dalam kejadian ya, hidupnya si Adam ini umurnya mencapai 930 tahun. Tapi mati karena hubungan dengan Tuhan terputus. Seharusnya enggak. Kalau seandainya dia enggak melanggar perintah Tuhan, ya hidupnya enggak tahu, enggak lebih dari 930. Tapi karena dia melanggar karena hubungannya dengan Tuhan putus, hidupnya hanya sampai 930. Nah, kapasitas itu dikurangi menjadi tinggal seperdelapan dari semula menjadi jadi dari 930 dikurangi lagi seperdelapan yang dari semula menjadi 130 tahun karena produksi hidup ini adalah kejahatan semata-mata. Keadaan itu akan dipulihkan lagi dalam masa kerajaan 1000 tahun kelak. Hidup segala makhluk ada di dalam darahnya. So, ya. Jadi sebetulnya Tuhan itu atau Bapa itu mengharapkan ya, menginginkan manusia yang ada di dunia ini hidup ya waktu Adam sebelum jatuh dalam dosa itu tidak ditentukan. Tapi setelah jatuh dalam dosa dia sampai 930. Tapi ya kesininya sampai 120. Tapi kesininya pemasun mengatakan ya 70, 80. Diskon, di korting terus. Ya, kenapa bisa terjadi situ? Nah, ini itu. Iblis membunuh manusia karena ia memerlukan darahnya di mana hidup manusia itu berada. Jadi bukan Tuhan, bukan Bapa, bukan Roh Kudus yang mengkorting nyawa manusia itu, tapi apa? Iblis itu. Kok bisa? Ya, tujuannya apa? Iblis mengkorting, iblis memperpendek umur manusia untuk menyambung nyawanya sendiri. Loh, iblis itu kalau nggak ada manusia, kalau nggak ada sesuatu yang hidup di dunia ini sudah lama, ya, sudah lama dia nggak ada. Untuk menyambung kehidupannya, iblis itu perlu darahnya manusia. Ya, jadi iblis itu perlu makan. Berikut kroni-kroninya. Perlu menyambung hidup. Nah, untuk menyambung hidup apa? Ya, nyawa manusia itu atau darah manusia itu. Jadi iblis membunuh manusia karena ia memerlukan darahnya di mana hidup manusia itu berada
untuk menyambung nyawanya sendiri, untuk menyambung nyawanya si iblis itu gitu loh. Nah, Tuhan Yesus datang untuk membayar hidup manusia itu dari incaran si iblis dengan menawarkan darahnya kepada si iblis. Jadi Tuhan Yesus datang untuk membayar hidup manusia itu dari incaran si iblis dengan menawarkan darahnya kepada iblis. Tapi, nah ini penting, Sob. Setelah diberikan di kayu salib, dia tak mampu mengisap darah Tuhan karena apa? Terlalu kudus. Bagi kita, darah Tuhan itu menjadi penebus, pengganti darah kita. Dan tiap kali perjamuan kudus kita adakan, kita diingatkan bahwa kita ini anak-anak tebusan darah Tuhan Yesus, darah Tuhan, dan menjadi sedara dengan Tuhan Yesus. Bukankah cawan ini yang di dalamnya berupa anggur, terus diumpamakan darah. Bukankah tubuh ini adalah, artinya, yaitu tadi, eh, kita diingatkan bahwa kita ini anak-anak tebusan darah Tuhan Yesus dan menjadikan sedara dengan Tuhan. Bahkan menerima hidup Tuhan yang berlimpah-limpah itu. Itu maksudnya kalau di gereja kita ada perjamuan kudus itu. Ya, saya merenungkan firman itu, senang ya kalau hidup hidup bersama Tuhan itu ya dijagai, bukan hanya dijagai, bukan hanya dilindungi, bukan hanya diberkati, tapi mengalami hidup kekal. Wow. Ya, sementara mereka-mereka yang tidak percaya, orang Jepang, orang China, orang Amerika, orang Eropa, ingin mengalami hidup selama-lamanya. Maka ditemukanlah, carilah ramuan ini, carilah metode ini, carilah cara ini, supaya ya, tapi nggak bisa, semuanya sudah ditentukan oleh Alkitab, oleh Tuhan sendiri. Hidup manusia itu ya syukur-syukur 70 tahun, syukur-syukur kalau 80 tahun, selebihnya adalah penderitaan. Padahal aslinya ya Tuhan itu ya minimal lah 120 tahun. Itu minimal. Ya. Nah, ini ditulis. Ayo baca. Ini kehidupan Adam ya. Kejadian 5 pasal 5 ayat yang kelima. Ayo dibacakan. Kejadian 5 ayat 5. Jadi ada mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Ya. Wih, gak bisa bayangin ya. Umur 930 tahun. Ya apa ya? Jadi kalau masih umur 100, apalagi umur 50, wah masih muda itu di hadapan Tuhan. Itu. Umur 70 itu masih muda di hadapan Tuhan. Ini umur sampai 930. Wow, umur 500 gitu, wow. Ya, ayo baca lagi. 1 Korintus 15 ayat 22. 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Hmm. Karena sama seperti manusia, semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dalam Adam kita dilahirkan dalam kematian dan dilahirkan untuk mati. Jadi dalam Adam kita dilahirkan ya, kita pernah belajar ya. Jadi waktu Adam itu diciptakan, Adam itu ada di dunia ini, kita ini ada di dalam Adam. Jadi dalam Adam kita dilahirkan, dalam kematian dan dilahirkan untuk mati. Di dalam Adam kita mati, yaitu Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Jadi pengertiannya seperti ini, kamu dahulu sudah mati. Mati mengacu kepada kematian roh kita yang menguasai seluruh hidup kita dan menyebabkan kita kehilangan fungsi yang membuat kita bisa berkontak dengan Allah. Ya, mati secara rohani. Demikian pula orang-orang yang akan demikian pula semua orang yang akan hidup. Dalam Kristus kita dilahirkan kembali dalam hayat atau dalam kehidupan dan dibangkitkan untuk hidup. Di dalam Kristus kita telah dihidupkan
dijadikan hidup. Efesus 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Jadi kalau dalam Adam semua seperti karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, ya. Jadi Adam membawa kematian, tapi kalau di dalam Kristus itu membawa kehidupan. Baca lagi. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu daging. Tetapi umurnya akan Didiskon, disil sama Tuhan. Berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi nggak heran, saudaraku, kalau mungkin orang Jepang ditemukan, wah ini manusia tertua sampai 120 atau 30 atau nggak heran. Karena Alkitab sudah menyanangkan itu 120 tahun saja. Tapi dari 120 tahun didiskon lagi. Ada yang 90, ada yang 80, ada yang 70, bahkan ada yang ya. Kenapa kok sampai ada yang di bawah itu? Nah, yaitu tadi, saudara, iblis membunuh manusia karena ia memerlukan darahnya di mana hidup manusia itu berada untuk menyambung nyawanya sendiri. Jadi bukan Tuhan. Tuhan itu mengharapkan 120 tahun. Tapi iblis, oh kok enak. Orang ini dikasih sampai 120 tahun. Enggak. Dia banyak masalah, dia banyak persoalan. Yang nggak mau percaya sama Tuhan kok. Yang mungkin gitu ya. Nggak bisa Tuhan. Ya, ayo baca lagi. Yesaya 65 ayat 18 sampai 20. Yesaya 65 ayat 18 sampai 20. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh. Yuk, terus. Aku akan bersorak karena Yerusalem dan beri karena umatku di dalamnya. Terus, kok putus? Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena-kutuk. Ngeri ya. Tetapi, nah, bergiranglah dan bersorak untuk selamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Uh, di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bayi-bayi tangisan dan ya, berbunyi ya. Rang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup berapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ini. Jadi kalau kalau nggak sampai apa yang disampaikan Firman itu, apa yang disampaikan oleh Yesaya ini umur ya itu tadi. Berarti ada iblis yang tidak berkenan di dalam kehidupannya. Ada iblis yang mengikat di dalam kehidupannya. Ayo baca lagi. Yesaya 65 ayat 22.
Yesaya Yesaya 60. 65 ayat 22. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Hmm. Yesaya mengatakan apa? Mereka tidak akan mendirikan suatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam suatu supaya orang lain memakannya. Nah, ini penting, Ustaz. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Ya, itu. Soalnya kalau dikatakan pohon itu kan pohon gede-gede ya. Ya, pohon-pohon yang benar-benar ya benar-benar pohon, bukan pohon-pohonan yang kecil, kurus, enggak, tapi benar-benar pohon. Dan itu umurnya panjang-panjang. Ya, pohon jati, pohon asem, pohon-pohon yang ada. Ya, umurnya panjang-panjang. Nah, itu dibaratkan seperti itu hidup manusia, Saudara. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Jadi, sudah dicanangkan ya sama Tuhan, umur manusia itu sampai 120 tahun. Ya, kita masih berada di zaman umur manusia terbatas. Jadi kita masih berada di zaman umur manusia terbatas, yaitu 120 tahun. Hidup di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengembalikan kita kepada batas maksimal lagi. Asalkan kita benar-benar dipimpin roh. Asalkan kita benar-benar dipimpin roh. Tapi juga kelimpahan hidup Kristus akan menghidupkan kembali hidup orang lain. Bahkan yang sudah mati dapat dihidupkan kembali. Hanya pada tahun-tahun mendatang yang sudah amat dekat, terbuka kesempatan bagi orang percaya untuk ikut mengalami rapture, yakni diangkat hidup-hidup oleh Tuhan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi 120 tahun itu masih berlaku bagi kita. Ya, Tuhan Yesus ingin mengembalikan kita kepada batas maksimal lagi. Tapi ya itu syaratnya Pak, asal kita benar-benar dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh jiwa. Karena jiwa itu apa? Pikiran, perasaan yang gampang stres, yang gampang dirundung yang namanya ketakutan, dirundung yang namanya kekhawatiran, dirundung yang namanya kebimbangan dan keraguan-raguan. Ya, kenapa dipimpin oleh roh? Karena di dalam roh kita ada Bapa, ada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang selalu mengingatkan, yang selalu mengatur kita, yang selalu mengendalikan kehidupan kita gitu loh. Ya. Jadi hanya pada tahun-tahun mendatang yang sudah amat dekat terbuka kesempatan bagi orang percaya untuk ikut mengalami rapture, yakni diangkat hidup-hidup oleh Tuhan masuk ke dalam surga. Banyak orang ya sudah mulai rasani dalam tanda kutip ya. Kalau seandainya perang Israel dan Iran ini berkelanjutan, itu tandanya yaitu tadi benar-benar akhir zaman. Tapi ya ada berita lagi, wow yang perang di Iran itu bukan ini dan sebagainya. Saya nggak melanjutkan itu, tambah membingungkan. Saya nggak ngerti masalah itu ya. Tapi hendaknya kita berjaga-jaga, hendaknya kita yaitu tadi waspada, tetap mengizinkan Tuhan Yesus itu hidup, bukan hanya hidup, tapi mengendalikan, menuntun, membimbing, mengarahkan ya kehidupan kita. Ini saya putus sampai di sini dulu dari bab 1 sampai bab 2 ya. Ada pertanyaan, silakan.